Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik nih. Sebuah studi kasus medis, sumbernya dari materi interaktif, studi kasus dan kuis interaktif, Dr. Ricky Sababalat. Fokus kita kali ini ke kasus seorang anak, ada masalah kulit di lehernya. Nah, tugas kita sekarang adalah coba membedah gimana sih proses diagnosisnya ditegakkan. Kita ikuti langkah demi langkah dari petunjuk di materi ini ya. Kelihatannya sih sekilas kasus biasa ya, tapi ada detail-detail yang bikin ini jadi teka-teki yang cukup menarik. Oke, mari kita langsung aja bedah kasusnya. Jadi, ini ada pasien anak, usianya 9 tahun. Dia datang, keluhannya itu ada bintil-bintil di leher. Baru munculnya sekitar 2 hari yang lalu katanya. Terus yang bikin gak nyaman, bintil ini katanya terasa panas, ada nyeri juga. Nah, ada satu info lagi yang kayaknya penting nih. Anak ini dia ternyata baru pulang berkemah, kira-kira seminggu sebelum bintilnya muncul. Riwayat berkemah ini bisa jadi petunjuk kunci nggak sih? Gimana temuan fisiknya, Dok? Betul sekali. Riwayat aktivitas luar ruang kayak berkemah itu sering banget relevan untuk kasus kulit. Nah, pas diperiksa kulitnya, atau efloresensinya ya, istilah medisnya, ditemukan ada papul vesikel. Itu semacam bintil, tapi ada isinya cairan gitu. Tapi lokasinya cuma di satu sisi leher. Dan yang khas banget di sini, kalau kita lihat gambarnya di kasus itu ya, itu polanya. Lesinya itu kayak tersusun memanjang, linear gitu, kayak garis. Bahkan ada bagian tengahnya yang agak hitam gitu. Itu tanda nekrosis, jaringan mati. Nah, pola linear ini penting sekali. Oh, pola linear ya? Iya. Seringkali ini mengarahkan kita ke penyebab yang dari kontak luar yang kayak disapukan ke kulit gitu. Menarik. Pola linear, oke. Terus di studi kasus ini kan disebut juga ada pemeriksaan tambahan ya, namanya Cheng test. Hasilnya gimana tuh? Oh, ini hasilnya negatif katanya. Artinya tidak ditemukan sel datia berinti banyak. Oke, ini agak unik ya. Biasanya kan kita berharap hasil positif. Kalau hasilnya negatif artinya apa nih di kasus ini? Justru membantu. Nah, justru itu poin krusialnya di sini, hasil negatif ini malah sangat informatif, gitu. Cheng test itu kan prosedur buat mencari sel yang khas muncul kalau ada infeksi virus tertentu, terutama kelompok herpes. Contohnya ya herpes zoster, atau cacar ular lah orang awam bilang, itu kan sering juga lesinya berkelompok, nyeri di satu sisi tubuh. Nah, kalau tes Chengnya negatif, artinya kemungkinan besar kita bisa menyingkirkan herpes zoster sebagai penyebabnya. Oh, jadi begitu ya cara bacanya? Iya, ini contoh bagus banget gimana hasil tes negatif itu bisa sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat, untuk mengarahkan diagnosis. Asal kita interpretasinya pas dalam konteks gejala dan riwayat pasiennya. Wow, jadi tes negatif itu malah jadi kunci penting ya di sini. Oke. Berarti kalau kita rangkai nih, ada riwayat kemah, terus lesinya linear, rasanya panas dan nyeri, ditambah tizan tes negatif. Jadi diagnosis yang paling mungkin apa nih menurut studi kasusnya? Ya, kalau lihat semua data itu, diagnosis yang paling cocok itu dermatitis venenata. Dermatitis venenata, oke. Itu peradangan kulit karena kontak sama zat tertentu dari luar. Seringnya sih dari tanaman. Ya pas aktivitas outdoor kayak berkemah itu. Kombinasi semua petunjuk tadi. Riwayatnya jelas, pola lesinya khas banget linear, gejalanya panas nyeri, terus tizan tes negatif yang nyingkirin diagnosis banding utama. Semuanya itu mengerucut dengan kuat ke dermatitis venenata. Masuk akal. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini contoh bagus ya, bagaimana riwayat pasien, terus pemeriksaan fisik yang teliti, sama tes penunjang itu saling melengkapi buat menegakkan diagnosis. Setuju. Nah, di sumbernya ini ada catatan tambahan juga, Dok. Katanya, kasus kayak dermatitis venenata ini masuk level kompetensi 4 SKDI 2022. SKDI itu kan standar kompetensi dokter Indonesia ya. Apa artinya ini buat para dokter, terutama yang di layanan primer? Wah, artinya signifikan itu. Level kompetensi 4 itu menandakan bahwa dokter umum yang praktek di vaskes tingkat pertama ya, kayak puskesmas atau klinik itu diharapkan mampu mendiagnosis kasus ini secara mandiri. Nggak cuma diagnosis, tapi juga menangani sampai tuntas. Oh, jadi memang kompetensi dasar ya? Betul, ini menegaskan bahwa meskipun diagnosisnya bisa agak tricky ya, karena mirip kondisi lain, tapi dermatitis venenata ini dianggap kasus fundamental yang wajib dikuasai. Jadi penting banget pengenalan pola klinis yang khas ini di layanan primer.
Jadi ini bukan cuma kasus unik aja ya, tapi memang bagian dari kompetensi inti yang diharapkan dari dokter umum. Menarik banget melihat gimana kepingin informasi tadi bisa nyatu. Tepat sekali. Jadi, intisari dari kasus ini sebenarnya bukan cuma soal diagnosis akhirnya apa, tapi lebih ke proses berpikir klinisnya itu sendiri. Prosesnya ya? Iya. Bagaimana riwayat aktivitas kayak berkemah jadi petunjuk awal. Terus bagaimana bentuk lesi yang spesifik, yang linear tadi, itu mempersempit kemungkinan diagnosis. Dan, bagaimana tes penunjang bahkan yang hasilnya negatif kayak TISIC test tadi memainkan peran krusial buat menyingkirkan diagnosis banding. Ini contoh nyata pentingnya observasi detail dan integrasi data. Jadi kesimpulannya memang kombinasi cermat ya antara riwayat aktivitas, pola lesi, gejala, dan hasil tes penunjang itu yang mengarahkan ke dermatitis venenata. Betul. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda yang menyimak, coba deh pikirkan, seberapa sering sih kita lihat reaksi kulit yang mirip satu sama lain? Kasus dermatitis venenata ini kan cuma satu contoh ya. Kira-kira paparan umum apa lagi sih di sekitar kita? Mungkin pas lagi berkebun atau jalan-jalan di taman yang bisa bikin pola lesi aneh, misalnya linear juga. Dan gimana kira-kira seorang klinisi yang jeli bisa membedakannya? Mungkin hanya dengan melihat dan bertanya, tanpa perlu alat canggih. Kemampuan observasi ini, seni tersendiri loh dalam kedokteran. Pertanyaan yang bagus banget itu untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menemani kami membedah kasus menarik ini ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.